Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindundiana Rosidatul Hikmah dari kelas Pendidikan Biologi A 2018, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pembelajaran model STEM pada materi kelas 10 semester genap, yaitu perubahan lingkungan dan limbah daur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa diakhiri. Memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Dendi. Hadir, Bu. Yang kedua, Murotun. Hadir, Bu. Yang ketiga, Nuke. Hadir, Bu. Kali lagi di mata pelajaran biologi, kali ini kita akan mempelajari tentang materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Baiklah, di sini Ibu menyajikan sebuah gambar tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan dapat merusak ekosistem di suatu tempat. Di sini apa ada yang bisa menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan? Saya, Farida, akan menjawab pertanyaannya, Bu. Baik, silahkan Umrotun. Pencemaran terdiri dari pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang mungkin dapat didaur ulang menurut jenisnya. Setelah kegiatan presentasi kelompok, siswa diharapkan dapat membuat produk yang berasal dari limbah dan menganalisis kegunaannya dalam kehidupan manusia. Untuk slide yang kedua, yaitu gambar ini merupakan faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama ada gambar tentang polusi udara. Polusi udara dapat menyebabkan pencemaran udara, di mana polusi udara dihasilkan oleh limbah industri yang terlalu berlebihan. Selanjutnya, gambar eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Contohnya seperti menebang pohon di hutan secara berlebihan. Hal tersebut merupakan kerusakan lingkungan yang berpotensi akan menyebabkan terjadinya banjir dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Untuk gambar yang selanjutnya merupakan pembuangan sampah secara sembarangan. Pembuangan sampah secara sembarangan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu pembuangan limbah secara berlebihan ke air laut, di mana di situ akan menyebabkan pencemaran air. Lingkungan tempat tinggal kita akan nyaman dan asri apabila dijaga dengan baik dan benar. Tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang menyimpang tentunya akan membuat perubahan lingkungan. Jadinya perubahan lingkungan di suatu daerah akan menyebabkan dan memberikan pengaruh negatif pada makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu wilayah akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan habitatnya sehingga mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain. Baiklah, di sini ada yang bisa menjelaskan tentang pencemaran lingkungan?
Saya akan menjawab tentang pencemaran lingkungan. Ya, silakan Gandhi. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan polutan yang berbahaya ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut akan menimbulkan permasalahan kesehatan dan kesejahteraan pada manusia. Bagus, jawaban dari Gandhi. Selanjutnya, Ibu akan lanjut pada slide berikutnya. Sudah tadi Ibu tanyakan pada awal pembelajaran bahwa macam-macam pencemaran lingkungan yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, Umratun Farida, sangat benar. Ada 3, yaitu yang pertama pencemaran tanah, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran air. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair, penggunaan pestisida, bahan kimia yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Beberapa ciri-ciri tanah tercemar. Yang pertama, tanah tidak subur, pH di bawah 6, berbau busuk, mengandung logam berat, mengandung sampah anorganik. Yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi buruk dan terkontaminasi zat-zat baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Zat pencemaran yaitu meliputi karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, ozon, hidrokarbon, klorin. Yang terakhir adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di tempat penampungan air, seperti lautan, sungai, danau, air tanah, akibat aktivitas manusia yang membuang limbah rumah tangga ke penampungan air tersebut. Limbah organik merupakan limbah yang dapat diurai kembali secara alamiah, sedangkan limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat diurai kembali secara alamiah atau sulit diurai kembali. Ini merupakan contoh limbah anorganik yang terdiri dari botol plastik, kaleng, dan kaca. Contoh limbah berdasarkan strukturnya terdiri dari limbah cair, limbah padat, dan juga gas. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan ramah lingkungan meliputi 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu memakai barang-barang dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah. Reuse yaitu menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa dipakai. Sedangkan recycle merupakan penggunaan kembali barang atau material yang sudah tidak bisa dipakai menjadi bentuk lain atau didaur ulang. Baiklah murid-murid, yang telah saya sajikan tadi merupakan bahan materi tentang perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian artikel berita dengan judul Sampah Plastik Sampai Menghitam di Sungai Ciliwung. Artikel berikut merupakan contoh pencemaran lingkungan pada suatu wilayah. Dari artikel tersebut, kalian harus bisa menganalisis permasalahan yang ada dalam artikel tersebut. Selanjutnya, kalian harus bisa mengemukakan solusi yang ditemukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam artikel tersebut. Baiklah murid-murid, setelah apa yang telah kalian kerjakan, ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Setiap kelompok menjawab 1 pertanyaan. Baik, untuk kelompok 1, permasalahan apa yang dapat kalian simpulkan pada artikel tersebut? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan Sungai Ciliwung tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena banyak sampah yang menumpuk di dalamnya sehingga membuat keseimbangan ekosistem terganggu. Baiklah, untuk kelompok 2, setelah kalian telah memahami masalah yang ada dalam artikel tersebut, solusi apa yang dapat kalian berikan untuk menangani masalah tersebut? Mengurangi pembuangan sampah plastik ke sungai dengan cara mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk kelompok 3, apakah solusi yang diberikan oleh kelompok 2 merupakan solusi yang efektif? Ya, karena dengan begitu aliran air sungai tidak akan tersumbat lagi. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kalian
tugaskan untuk membuat suatu produk yang kreatif untuk menangani masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk dari limbah plastik. Yang akan kami buat yaitu tempat sampah dari botol plastik. Alasan kami mengambil ide tersebut untuk mengurangi sampah botol plastik yang begitu melimpah di lingkungan sekitar agar dimanfaatkan untuk barang yang berguna bagi masyarakat, dan menyadarkan masyarakat tentang membuang sampah pada tempatnya. Langkah-langkah pembuatan tempat sampah dari botol plastik yaitu: yang pertama, menyiapkan botol-botol bekas yang nantinya akan dijadikan sebagai tong sampah. Jumlah banyak dan sedikitnya botol yaitu tentu nanti mempengaruhi besar kecil dari tong sampah yang akan dibuat. Dan jangan lupa juga botol dalam keadaan bersih. Oleh karena itu, diusahakan cuci terlebih dahulu botolnya agar lebih bersih untuk digunakan. Langkah kedua yaitu setelah botol bersih dan kering sudah siap untuk dipakai. Proses selanjutnya adalah proses menyatukan botol-botol tersebut. Kita bisa menggunakan lem sebagai perekatnya, lalu dikrekatkan agar menjadi tong sampah yang kokoh dengan kawat. Itu pun juga bisa menjadi option kedua setelah memakai lem. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan beri aplaus. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk dan limbah botol plastik yang akan kami temui, yaitu kami buat bunga dari botol plastik. Alasan kami mengambil ide tersebut adalah untuk mengurangi sampah botol plastik yang begitu melimpah di lingkungan sekitar, agar dimanfaatkan untuk barang yang lebih berguna bagi masyarakat dan dapat dijadikan hiasan di rumah. Langkah-langkah dalam membuat vas bunga tersebut adalah: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah cutter, gunting, spidol, kuas, lilin kecil. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 2 buah botol plastik seperti botol Coca-Cola atau Sprite berukuran 1,5 liter. Yang kedua yaitu pewarna gelas, lem plastik, karton, atau kertas tebal. Langkah kedua yaitu ambil botol plastik bekas yang pertama, kemudian tandai pada bagian bawah botol menggunakan spidol kurang lebih 5 cm dari dasar botol. Selanjutnya yaitu gunting bagian yang telah diberi tanda, lalu dirapikan bagian atas dari botol tersebut dengan mengguntingnya secara merata. Yang kelima, ambil botol tersebut yang kedua dan lakukan langkah-langkah yang sama seperti yang dilakukan pada botol di atas sehingga menghasilkan 2 buah botol bagian. Yang keenam, satukan kedua buah botol tadi dengan menyisipkan bagian pertama ke bagian potongan botol kedua. Selanjutnya, ambil lilin yang telah disiapkan, kemudian nyalakan. Lalu panaskan pisau yang akan digunakan untuk melubangi salah satu bagian dari pantat botol. Lubang ini berfungsi untuk meletakkan tangkai apel dan daunnya. Lalu ambil sisa botol lainnya, yaitu botol bagian atas, kemudian gunting untuk mendapatkan bentuk seperti tangkai apel yang akan digunakan untuk menghias vas bunga. Selanjutnya, ambil karton atau kertas tabel yang telah disiapkan. Gunting berbentuk daun kecil. Karton yang berbentuk daun tersebut digunakan untuk memandu pembuatan daun dari botol plastik.
Selanjutnya, potong bagian botol yang tersisa berbentuk persegi panjang dan tempelkan daun dari kertas karton untuk memandu pembuatan daun dari botol plastik. Lalu, gunting botol plastik mengikuti bentuk daun dari kertas karton tersebut. Dan ambil ketiga bagian tadi, yaitu apel, daun, dan tangkainya. Selanjutnya, ambil kuas dan pewarna kaca. Usapkan pewarna kaca menggunakan kuas ke seluruh bagian apel dan daun beserta tangkainya. Lalu tunggu hingga kering. Selanjutnya masukkan daun ke tangkai dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya. Rekatkan menggunakan sampah plastik hingga mendapatkan hasil akhir. Sekian dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih Bu Guru. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan diberi aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk dari limbah plastik yang akan kami buat, yaitu keranjang dari botol plastik. Alasan kami mengambil ide tersebut adalah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita agar dimanfaatkan menjadi barang yang berguna seperti keranjang untuk berbelanja. Langkah-langkah untuk membuatnya yaitu yang pertama, mengumpulkan sampah gelas plastik yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu memisahkan bibir gelas dan badan gelas. Lalu mengambil 6 bibir gelas dan kemudian dirangkai menjadi tepian keranjang. Lalu mengikat tepat pada bagian tengah pertemuan 6 bibir gelas tersebut. Lalu mengambil 3 buah bibir gelas lagi, lalu dirangkai dan kemudian diikat. Mengulangi proses tersebut hingga mencapai ukuran keranjang yang dibutuhkan. Sekian dari presentasi kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan diberi aplaus. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video untuk langkah-langkah pembuatan produk daur ulang dari limbah plastik. Contohnya keranjang plastik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Selvi Anggia Putri. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat keranjang dari botol minuman bekas. Baik, di sini kita akan memerlukan beberapa alat dan bahan. Pertama itu botol minuman bekas, pisau, gunting, dan tali raffia. Pertama kita akan menggunting botol minuman bekas terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan bagian atasnya. Bersihkan bagian atas dari tutup botol minuman sampai berbentuk seperti ini. Setelah beberapa buah, kita langsung merangkainya seperti ini. Lalu ikat dengan menggunakan tali raffia di bagian tengahnya. Baik, di sini kita memerlukan 2 buah rangkaian buat menjadikan alasnya. Kita akan mengikatnya dan menggunakan tali raffia. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan kedua rangkaian tadi dengan mengikatnya lagi. Stop lah deh. Ya. Selanjutnya kita akan merangkai alas yang telah kita buat tadi dengan dinding yang telah kita selesaikan. Nah, setelah terbentuk, telah menyatu alas dengan bagian badannya, lalu kita akan membuat tangkai untuk keranjang ini dengan menggunakan, setelah diikat dengan tali, beginilah jadinya. Lalu kita akan juga akan membuatnya di sebelah sini lagi.
Nah, jadinya seperti ini. Yeay, selesai. Sekarang kita bisa memasukkan barang-barang kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bye-bye. Baiklah, dari tadi yang kita bahas tentang materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah, semoga dapat bermanfaat dan membuat kita sadar akan pentingnya menjaga lingkungan yang berada di sekitar kita untuk hidup sehat dan sejahtera. Baiklah, untuk tugas minggu depan, kalian mengumpulkan produk yang telah kalian rancang bersama kelompok kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian model pembelajaran STEM pada materi kelas 10 semester genap, yaitu perubahan lingkungan dan limbah daur ulang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.